Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji senantiasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selimpahan nikmat yang begitu besar pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan Sababan ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada uswah kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikut ajarannya. Semoga tetap istiqomah menjalankan apa yang telah dicontohkannya dan berharap kelak yang akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di depan jemaah semuanya memandu jalannya acara ini. Yang pertama, informasi untuk imam sekaligus khatib Idul Adha adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Amri MM. Depan doang apa ke belakang? Enggak, sorot gua dong. Nanti setelah sholat Id kita pulang ke rumah masing-masing, sarapan, kemudian kembali lagi ke lokasi pemotongan khususnya untuk para pengurban. Baik Bapak Ibu jamaah semuanya, untuk mengefektifkan waktu, bila kita buka acara salat Idul Adha tahun ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa marilah kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat-umatnya yang istiqomah menjalankan syariatnya. Wabil khusus kita yang ada di sini, kita kelak mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak yang saya hormati, Ketua RT RT 06 RW 02 sekaligus Penasehat Masjid Al-Mustaqim yang saya hormati, beserta jajarannya yang saya hormati, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, warga Kapling Tegal Perintis yang berbahagia. Kami atas nama DKM mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami atas nama DKM memohonkan maaf apabila dalam pelaksanaan penyajian sholat Idul Adha ini kurang maksimal. Kebetulan untuk hari ini, tahun ini kita melaksanakan di lapangan yang selama ini kita melaksanakannya di masjid. Yang kedua, untuk diketahui bahwasanya untuk tahun ini alhamdulillah pemotongan hewan kurban 5 ekor sapi
mohon maaf, 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mempercayakan untuk pelaksanaan hewan kurbannya bisa melaksanakan di lingkungan Masjid Al-Mustaqim. Mudah-mudahan bapak dan ibu para pengurban mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih keberkahan rezeki, dikasih keberkahan ilmu, dan dikasih keberkahan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tidak banyak mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah memberikan support, tenaga, materi, dan lain-lainnya. Semoga Allah mengganti, menjadikan pahala dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas nama DKM mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak Ustadz Yani, bahwasanya untuk bapak-bapak nanti setelah pelaksanaan Idul Adha ini dimohon kehadirannya, kerjasamanya untuk bisa melaksanakan pemotongan hewan kurban bersama-sama untuk menjalin silaturahim dan ukhuwah Islamiyah antar warga semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini yang mulia kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hadirin yang bahagia, Idul Adha bukan hari raya biasa, tapi hari pengorbanan, hari kesetiaan, dan hari pembuktian keimanan. Sebagaimana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang patuh sepenuhnya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah kurban ini kita diajarkan untuk menumbuh rasa kasih sayang, berbagi dan peduli kepada sesama, terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tahun ini kami dan seluruh panitia telah berusaha menyiapkan pelaksanaan kurban sebaik mungkin, mulai dari pemilihan hewan, penyembelihan, hingga pembagian agar sampai ke tangan yang berhak dengan baik dan lancar. Semoga setiap hewan yang dikurbankan, setiap tetes darah yang mengalir, dan setiap daging yang dibagikan menjadi amal jariah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi pengurus dosa-dosa kita. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh donatur, para donatur kurban, panitia, dan semua pihak yang telah membantu, baik dengan harta, tenaga, maupun doa. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan semangat berkurban ini tidak hanya berhenti di hari ini saja, tapi kita lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling tolong-menolong dan mempererat persaudaraan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti imam lakukan, yakni untuk rakaat pertama ada 7 takbir. Di antara takbirnya kita membaca
subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian untuk rakaat keduanya sama, setelah bangun sujud kedua di rakaat pertama, ikutin lagi seperti apa yang dilakukan oleh imam, yakni untuk rakaat kedua 5 kali takbir. Jadi yang pertama 7 kali takbir, yang kedua 5 kali takbir. Di antara takbir itu kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin itu ya yang kami ingatkan untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk nanti setelah sholat Id, kami tunggu Bapak Ibu semuanya jam 8, terutama untuk para pengurban, untuk bisa menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tibalah saatnya untuk sholat Idul Adha. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa jamal ahzabal wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu taala pagi hari ini. Mari kita sama-sama di kesempatan yang terang benderang, keningan yang indah, suasana dan cuaca yang sangat mendukung kita
pelaksanaan sholat Idul Adha beserta rangkaiannya pagi hari ini. Alhamdulillah, pertama kali kita bisa sholat berjamaah di tempat lapangan ini yang memang sesuai dengan sunnah Rasulullah bahwa sholat di lapangan itu memang disunahkan. Bila di lapangan tidak memungkinkan, biasanya di masjid. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pagi hari ini kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajah di tempat yang mulia ini, di lapangan ini, dalam rangka bersama-sama kita melaksanakan sholat Idul Adha beserta rangkaiannya. Sholawat dan salam tentunya tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabatnya, anak cucunya, zuriatnya, dan kepada seluruh umat manusia yang mengikutinya sampai di akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, kaitannya dengan takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaan itulah akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Ini wanti-wanti dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan takwa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak diri kita masing-masing, mengajak saudara kita, mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita, mengajak kuliah anak turunan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan jalan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Karena hanya iman dan takwa, ingatlah saudara-saudaraku sekalian, bahwa ketika nanti kita berada di alam barzakh, di alam kubur, dan juga ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti, hanya iman dan takwa inilah yang akan membersamai kita, mengiringi kita, dan menemani kita semuanya. Hadirin subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah menyampaikan firman-Nya, di antaranya di dalam surat Al-Hajj, la yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai hewan yang disembelih darah dan dagingnya kepada Allah SWT, tetapi yang sampai kepada Allah SWT adalah takwa kalian semua, takwa dari kalian semua. Itu yang menjadi dasar bagi kita, sehingga kita insya Allah menjadi orang yang takwa.
Takwa dalam arti al-imtisalu awamirillah, melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Salah satu tingkat ketakwaan yang kita lakukan pada pagi hari ini, di antaranya perintah Allah, ada sholat id walaupun itu sholat sunnah. Ada juga tingkatan nanti penyembelihan hewan kurban, itu juga merupakan perintah Allah. Sehingga semua perintah yang diperintahkan oleh Allah satu persatu bisa kita laksanakan, sedikit demi sedikit kita laksanakan. Kemudian setelah nanti hewan korban dipotong, disembelih, walaupun hukumnya juga sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu, yang kaya, malah justru diwajibkan untuk berkorban. Sebagian besar ulama mewajibkan korban bagi orang yang mampu, yang memiliki harta kekayaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika sapi atau hewan korban disembelih, kambing maupun sapi, unta, kerbau dan sebagainya, lalu diapakan bagi kita semuanya? Dalam surat Allah juga masih disampaikan, fakulu minha wa'imul ba'sa'i wal faqir, makanlah daging yang disembelih, sembelihan dari hewan korban itu, dan berikan sebagian makan, dan sebagian yang lain berikan kepada fakir miskin dan juga orang yang hidupnya sengsara. Yang kedua, fakulu minha wa'imul qani'ah wal muqtar, makanlah sebagian daging hewan yang disembelih itu bagi pengorban, dan berikan kepada mereka, yakni orang-orang yang dalam hari ini hidupnya cukup, berkecukupan, tapi juga nggak minta-minta, dan wal mutar kepada orang-orang yang minta-minta. Kesimpulannya, hewan korban yang nanti akan disembelih itu, menurut ulama dan hadis Rasulullah, jumhur ulama, sepertiga bagian dimakan oleh pengorban, sepertiga dibagikan kepada, dihadiahkan kepada keluarga, tetangga, saudara-saudara kita, dan sepertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Hadirin, berarti kita boleh, yang korban juga boleh makan. Apakah mau diambil sepertiga semuanya? Terlalu banyak mengambil. Dihitung-hitung kemarin di panitia, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang telah korban, dihitung-hitung ternyata kalau diambil sepertiga, satu orang korban bisa bagiannya 5,7 kilogram. Saya bilang terlalu banyak lah. Buat apa daging banyak-banyak? Berikanlah itu tetangga kita, berikan kepada fakir miskin yang masih sangat membutuhkan. Jadi kita dibolehkan yang pengorban, dan juga sebagian dihadiahkan kepada teman, sahabatnya, tetangganya, silakan saja. Dan alhamdulillah di sini sudah dikelola dengan baik. Tetangga kita beri itu hitung-hitung hadiah dari si pengorban, karena tetangga kita nggak ada yang miskin di Kapling Tegal Perintis. Nah, yang sepertiga disedekahkan ke fakir miskin. Jadi sudah sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, bahwa 10 hari, 10 awal bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang memang dimuliakan Allah. Bulan Dzulhijjahnya saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
terutama di 10 harinya awal, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 sekarang ini sangat dimuliakan, dan seluruh amal perbuatan amal ibadah kita sangat dicintai oleh Allah SWT, baik itu amal yang sifatnya kecil maupun yang besar. Oleh karena itu hadirin, alhamdulillah dengan pelaksanaan korban dari warga tadi sudah disampaikan, ada sapinya 7, 6, kambingnya ada 5. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meningkat lebih banyak lagi. Hadirin, dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, fadlul ayami dunya, 10 hari yang pertama awal Zulhijjah ini merupakan hari kebaikan atau keberuntungan, kemuliaan dunia, yang jumlahnya ayyamu asrin, yang 10 hari. Itu adalah kemuliaan yang diistimewakan Allah kepada hambanya. 10 hari pertama, insya Allah hari ini hari yang terakhir, 10 hari. Dan Rasulullah menyampaikan dalam 10 hari pertama ini adalah seluruh atau semua rukun Islam yang 5-5-nya itu bisa dilaksanakan, terutama orang yang mampu ini, yang mempunyai kekayaan. Saya uraikan satu-satu. Buniyal Islamu ala khamsin, kata Rasulullah. Islam ini didirikan atas 5 perkara sebagai landasan pokok, dasar pokok. Maka oleh karena itu al-ijtima'u ibadatu usulul ibadatu fiha, bahwa tanggal 1 sampai 10 ini menurut jumhur ulama, terutama Ibnu Hajar Asqalani, menyampaikan 10 hari ini adalah merupakan hari yang menjadi dasar-dasar pokok ibadah di dalamnya. Maka oleh karena itu akan saya uraikan satu-satu. 5 hal yang menjadi dasar pokok bisa dilaksanakan dalam 10 hari ini. Yang pertama, buniyal Islam ala khamsin, adalah syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itu bisa kita laksanakan dalam sehari semalam 5 kali. Sholat subuh, duhur, asar, isya, maghrib, isya, 5 kali minimal syahadat. Ya, dilaksanakan syahadatain, jadi dilaksanakan dalam sholat. Dan tahiyat selalu menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan juga menyebut asma asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, laksanakan dan dirikanlah sholat. Itu yang menjadi pokok di dalam rukun Islam yang 5 ini. Nah, itu tiap hari kita laksanakan 5 kali juga. Wa iqamis shalah, sebagai seorang muslim harus dan wajib melaksanakan sholat wajib 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Itu juga bisa dilaksanakan di hari atau 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Bagi yang harta kekayaan, terutama zakat mal, ya, punya kekayaan yang sudah dihitung lebih nisabnya 85 atau 91 gram,
Ada yang 93, ada yang 95. Pendapat ulama beda-beda. Dikeluarkan nisabnya 2,5%. Haulnya dalam waktu 1 tahun. Kalau hitungnya dari bulan Zulhijjah ini berarti ini bisa mengeluarkan zakat. Zakat fitrah tentu nggak ada, adanya di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah wasaumu Ramadan, puasa Ramadan, yang itu kewajiban kita. Kalau di bulan Zulhijjah ini adalah puasa sunnah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 8-nya puasa Tarwiyah, 9-nya puasa Arafah. Bisa dilaksanakan bulan ini juga. Dan bahkan puasa Arafah pahalanya ya Allah luar biasa. Ayyukafiru sanah allati qablahu wal hasanata allati badahu. 2 tahun akan dihapus kesalahan-kesalahan dan dosanya. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun lagi sesudahnya. Itu hanya puasa Arafah yang kemarin puasa. Yang nggak puasa nyesel. 1 tahun dihapus dosanya sebelum dilakukan dan sesudah dilakukan. Oleh karena itu kemarin yang nggak puasa nyesel lah. Ya. Walaupun sunnah luar biasa dimuliakan oleh Allah tangganya. Dan yang terakhir adalah Al-Hajjil Baiti, melaksanakan ibadah haji di Baitullah, di rumah Allah. Yani ibadah haji itu adalah melaksanakannya di tanah Arab, di Makkah, ya, bukan di sembarang tempat. Alhamdulillah tahun ini para peserta atau yang melaksanakan ibadah haji di Indonesia masih kuotanya masih tetap seperti tahun-tahun lalu, 221.000. Walaupun di Arab Saudi saya buka Google kemarin ada sekitar 1,5 sampai 2 juta orang, tapi kan dari berbagai negara lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah ini yang saya katakan tadi, yang mampu bisa dilaksanakan rukun Islam yang 5 itu bagi yang mampu. Ya, haji melaksanakan, puasa juga Arafah, haji, wukuf di Arafah. Jadi itu bagi orang yang mampu, yang bisa melaksanakan, membiayai semua perjalanan ibadah haji. Berarti 5-5-nya bisa dilaksanakan di bulan ini, 10 awal Zulhijjah. Kalau di bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadarnya, tapi nggak ada hajinya, nggak ada wukufnya di sana. Nah, itu diantaranya. Makanya Allah muliakan, Allah istimewakan 10 hari di 10 Zulhijjah. Dan yang terakhir adalah An-Nahr. Hari ini adalah merupakan hari kurban. Itu pun yang tadi saya katakan orang yang mampu berkorban. Yang nggak mampu ya paling tidak korban tenaga, korban pikiran, membantu kita dalam pelaksanaan ibadah korban dalam penyembelihan hewan ini. Bagaimana mencincang, dan ini bukan hanya orang Islam saja. Silahkan yang bukan Islam untuk membantu. Alhamdulillah kalau pada membantu. Itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan ya pelaksanaan kurban, penyembelihan kurban pada pagi hari akan berjalan dengan lancar sampai pada nanti pendistribuannya. Semua insya Allah merasakan daging yang memang masih doyan daging, karena semua warga akan dibagi, tetangga kita akan dibagi semuanya, terlepas dari yang fakir miskin untuk keluar.
keluar dari kapling. Di kapling semuanya dijatah dan juga mendapatkan. Yang sampai nggak dapat hari ini bisa langsung ke masjid ngambil. Karena kadang begitu diantar orangnya nggak ada, bawa lagi ke sini dagingnya. Nah, giliran nggak sampai, kok saya nggak dapat daging. Jangan sampai begitu. Karena semua sudah dari panitia, semua mendapatkan jatah daging kurban. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan muajah kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah, dan kehidupan kita di kapling ini senantiasa diberi keberkahan. Negara yang aman, yang damai, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardo'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarru'ana wa qurbanana wa tamin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pindahin dulu ke depan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Mundurin, mari, mundurin. Habis, sudah habis. Mari, mundur lagi, mari. Miring. Ini foto apa? Jenggotnya udah putih di depan. Cukup tuh kalorinya terhabis. Ini video ya? Foto mana foto? Pencet ini, matiin dulu. Udah ya? Belum matiin deh. Di lock sama dia sebentar.